Hai peserta didik semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi di minggu ini. Nah, bagaimana dengan materi minggu lalu? Miss yakin kalian sudah bisa memahaminya dengan baik ya. Minggu ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Seperti biasa, siapkan buku teks kalian, buku catatan, dan alat tulis. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis agar kalian bisa lebih paham materi apa yang Miss Uli ajarkan dalam minggu ini. Selamat belajar! Kita berjumpa lagi dalam materi tetap di bab 1 minggu ini di pertemuan minggu kedua. Nah, materi kita masih seputar tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli sudah memberikan kita pengertian yang berbeda-beda tentang arti dari ilmu sosiologi itu sendiri. Nah, jika dicermati secara seksama, dapat ditemukan sejumlah kesimpulan, yaitu sosiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia, kelompok, dan interaksi manusia dengan kelompok lain dalam masyarakat. Nah, juga kita bisa menyimpulkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup dalam kelompok atau masyarakat. Yang kedua, pola-pola hubungan atau interaksi antara manusia, baik secara individu maupun kelompok. Ketiga, hubungan manusia dengan lembaga sosial maupun unsur-unsur sosial. Keempat, gejala-gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima, yaitu pola-pola kehidupan bermasyarakat, baik itu perubahan sosial maupun masalah yang ditimbulkan akibat perubahan sosial tersebut. Maka dapat disimpulkan, sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Adapun hasil yang timbul dari interaksi tersebut adalah nilai, norma, kebudayaan, dan proses-proses sosial. Sosiologi memandang manusia itu sebagai zoon politikon yang tentunya mempunyai hasrat-hasrat di dalam diri mereka. Yang pertama adalah hasrat sosial, yaitu hasrat manusia untuk menghubungkan dirinya dengan individu atau kelompok lain. Kedua adalah hasrat bergaul, yaitu hasrat yang bergaul atau bergabung dengan orang maupun kelompok lain. Ketiga, hasrat memberitahukan, yaitu hasrat manusia untuk menyampaikan perasaannya kepada orang lain. Keempat, hasrat meniru, yaitu hasrat manusia untuk meniru suatu gejala, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Selanjutnya, hasrat berjuang, yaitu hasrat manusia untuk mengalahkan lawan atau berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Hasrat bersatu, yaitu hasrat manusia untuk bersatu dengan lainnya agar tercipta kekuatan bersama. Dan yang terakhir adalah hasrat kesamaan keturunan dan keyakinan, yang bermakna bahwa manusia selalu memandang penting kesamaan keturunan ataupun kekerabatan. Manusia juga memiliki berbagai kebutuhan yang pemenuhannya tak mungkin dapat dilakukan tanpa hidup bermasyarakat. Karakteristik kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemunculannya dapat disadari maupun tidak disadari. Yang kedua, kebutuhan manusia itu sangat bervariasi. Yang ketiga, selalu menyebabkan suatu keadaan menjadi tidak seimbang. Keempat, bersifat senantiasa kompetitif atau bersaing. Alasan manusia hidup dan bermasyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan. Adapun kebutuhan secara umum, yang pertama kebutuhan hidup mendasar atau primer, yaitu makanan dan minuman, istirahat, perlindungan dari iklim, suhu dan cuaca, pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial atau psikologis. Kebutuhan hidup sosial atau psikologis diantaranya kebutuhan terhadap kegiatan bersama, kebutuhan terhadap jalinan komunikasi dengan sesama, kebutuhan terhadap kontrol dan keteraturan sosial,
kebutuhan terhadap pendidikan. Yang ketiga adalah kebutuhan integratif. Kebutuhan hidup integratif merupakan kebutuhan terpadu yang terdiri atas berbagai macam kebutuhan yang telah dibahas sebelumnya. Adapun contoh kebutuhan integratif adalah kebutuhan terhadap adanya prinsip benar dan salah, kebutuhan terhadap pengungkapan perasaan-perasaan kolektif, kebutuhan terhadap rasa percaya diri, kebutuhan terhadap pengungkapan etika dan estetika, dan yang terakhir adalah kebutuhan terhadap rekreasi dan hiburan. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan karena mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun secara sistematis, teruji kebenarannya. Adapun karakteristik dari ilmu sosiologi yang pertama adalah kumulatif. Kumulatif adalah ilmu-ilmu dalam sosiologi itu dibentuk dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kedua adalah non-etis. Sosiologi tidak pernah mempersoalkan baik buruknya suatu fakta tertentu, sebab sosiologi adalah ilmu yang bebas nilai. Hakikat ilmu sosiologi, apabila ditinjau dari hakikatnya dapat dikemukakan beberapa petunjuk untuk mendeskripsikan apa dan bagaimana sosiologi sesungguhnya. Yang pertama adalah sosiologi adalah suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin ilmu normatif, melainkan kategoris. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu murni atau pure science dan juga menjadi ilmu pengetahuan terapan atau applied science. Berikutnya adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi bukan merupakan ilmu pengetahuan yang normatif dan rasional. Dan yang terakhir adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum dan bukan ilmu pengetahuan khusus. Objek kajian sosiologi menurut pandangan tokoh sosiologi. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu tentu memiliki objek kajian untuk dikaji. Berikut akan dijelaskan tentang pandangan sejumlah tokoh sosiologi untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai objek kajian sosiologi. Beberapa tokoh sosiologi klasik yang akan dibahas pada video ini adalah Auguste Comte, Émile Durkheim. Yang pertama adalah Auguste Comte yang hidup dari tahun 1798 sampai 1857. Auguste Comte merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sosiologi dengan filsafat positivismenya. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Comte memandang sejarah kemajuan manusia akan melewati 3 jenjang. Tokoh yang kedua adalah Émile Durkheim. Émile Durkheim merupakan salah satu tokoh sosiologi klasik yang menyatakan bahwa pokok pembahasan sosiologi adalah fakta sosial. Hal ini tertulis dalam bukunya yang berjudul Rules of Sociological Method. Fakta sosial tersebut mengacu pada cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu. Tokoh berikutnya adalah Max Weber. Tokoh sosiologi klasik lainnya adalah Max Weber. Max Weber menguraikan bahwa sosiologi mempelajari dan berupaya memahami tindakan sosial hingga dapat mengungkap arah maupun dampaknya. Adapun yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Tokoh yang berikutnya adalah Karl Marx yang hidup pada tahun 1818 sampai 1883. Karl Marx merupakan seorang filsuf Yahudi Jerman yang mengemukakan bahwa objek kajian sosiologi adalah kelas sosial dan konflik sosial. Menurut Karl Marx, masyarakat terdiri atas kelas-kelas yang memiliki perbedaan kepentingan, sehingga sangat rentan terjadi konflik. Marx memperkenalkan pendekatan materialisme dialektis yang menganggap konflik antar kelas sosial adalah intisari dari perubahan. Selanjutnya kita ke tokoh sosiologi modern.
Yang pertama adalah C. Wright Mills. C. Wright Mills menyoroti pentingnya khayalan sosiologis atau the sociological imagination sebagai bagian dari upaya mempelajari sosiologi. Khayalan sosiologi diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun diri manusia sendiri. Yang kedua tokohnya yaitu Peter L. Berger. Objek kajian sosiologi menurut Peter L. Berger dalam bukunya berjudul Invitation to Sociology adalah pengungkapan realitas sosial. Seorang sosiolog harus mampu menyingkap berbagai tabir dan mengungkapkan realitas yang belum diketahui masyarakat. Dan tokoh yang terakhir adalah Gabriel Tarde, yaitu hidup pada tahun 1843 sampai 1904. Gabriel Tarde merupakan tokoh sosiologi modern yang berpendapat bahwa sosiologi harus memfokuskan kajiannya pada gejala-gejala sosial yang bersifat psikologis. Ia memulai dengan suatu dugaan awal bahwa gejala sosial memiliki sifat psikologis sebab mengandung interaksi antara jiwa-jiwa dari individu-individu, di mana jiwa tersebut merupakan kepercayaan dan keinginan. Nah, demikianlah pendapat daripada tokoh-tokoh sosiologi yang dapat kita pelajari untuk minggu ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss Uli post di Edmodo. Peserta didik semuanya, demikianlah video pembelajaran sosiologi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk membuka Edmodo dan melihat tugas yang sudah Miss Uli post di sana dan mengerjakannya lalu mengumpulkannya tepat waktu agar kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Akhir kata, Miss Uli ucapkan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami pelajaran sosiologi khususnya di materi ini dalam minggu ini.